Iya, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu tugasnya di mana, Bu? Saya di SD Negeri 1 Metro Selatan, Bapak. Oke, Bu. Metro. Oke, siap, Bu. Kita mulai saja, nih, Bu. Iya, Untuk mengasih beberapa hal, setidaknya berkenaan dengan modul ajar, kemudian PTK, dan berkenaan dengan modul proyek. Gitu. iya. Yang pertama berkenaan dengan modul ajar, mohon Bu Sinta bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana Bu Sinta menurunkan capaian pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, sampai kemudian Ibu membuat desain modul ajar itu bagaimana? Begitu. Mohon bisa disampaikan, Bu. Ya, baik, Bapak. Jadi modul ajar yang saya upload ini adalah modul ajar PBL. Saya mengambil kelas 5 dengan eh, tema menyayangi anak yatim. Jadi dari pertama, dari capaian pembelajaran itu saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Jadi saya pilih dari tujuan pembelajaran itu mana sekiranya yang cocok dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu saya membuat materi pembelajaran. Setelah itu saya menentukan kegiatan pembelajaran, Pak, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya saya asesmen, melakukan asesmen, asesmen formatif dan sumatif. Mohon maaf, Pak, ini terpental tadi. Enggak apa-apa, Bu. Ya, Ya, jadi dilanjutkan, Bu. ya tadi tadi sudah saya jelaskan. Sampai mana tadi, Bu? Ya, tadi dari capaian pembelajaran untuk menentukan modul ajar, itu dari capaian pembelajaran, kemudian saya menentukan tujuan pembelajaran. Pak. Dari capaian pembelajaran, saya misalnya ngambil dari Quran hadis di fase C karena saya mengambil kelas 5, kemudian saya menentukan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran ini nanti yang bisa saya terapkan kepada peserta didik, kemudian baru saya menentukan materi pembelajarannya apa saja, materi pembelajarannya apa saja, terus menentukan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, asesmen, asesmen formatif dan sumatif. Kemudian tentunya kegiatan-kegiatan materi pembelajaran ini juga diinternalisasikan, dimasukkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, eh, Ibu di dalam modul ajarnya itu tadi kan sudah tahapannya sampai ke modul ajar kan sudah disampaikan secara jelas begitu, Bu. Nah, kira-kira di dalam modul ajar Ibu kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu lebih dekat kemana, Bu? Apakah kemudian berdiferensiasi produk, proses, ataupun konten, atau ketiga-tiganya atau salah satunya, Bu? Ke ini Pak, ke proses Pak. Karena saya kan mengambil PBL ya, PBL itu diambil saya dari teori konstruktivisme di mana kita mengambil sebuah, jadi anak-anak itu dalam proses pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata Pak. Jadi anak-anak bisa belajar dari pengalaman tersebut. Oke, konstruktivisme mengkonstruk begitu ya, Bu ya. Ya, Jadi harapannya memang mereka lebih ke arah bagaimana berpikir secara konstruk begitu. ya, Nah, tadi kan sudah secara apa namanya diferensiasi di proses sudah ya. jelas begitu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu membuat sebuah asesmen agar diferensiasi di proses itu dapat terukur, Bu? Ya, jadi dari formatif sumatif ini kan ada beberapa asesmen yang bisa saya lakukan dari portofolio atau dari proyek ya Pak. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, ini real, itu saya mengajar itu dalam satu kelas itu ada siswa yang dia berkebutuhan khusus Pak. Nah ini kan harus berdiferensiasi. Jadi untuk anak yang berdiferensiasi ini saya memberikan tes yang berbeda dengan temannya yang lain. Nah, kalaupun misalnya ada tahapan di mana anak-anak ini tidak tidak sesuai itu, saya biasanya memberikan apa ya Pak, perhatian khusus atau saya memberikan penambahan materi.
di luar jam pelajaran. Oke, berarti di asesmennya pun juga Ibu sudah mempersiapkan secara detail begitu ya Iya, untuk persiapan iya, anak yang berkebutuhan khusus, bahkan untuk yang berkebutuhan apa namanya anak-anak normal juga sudah secara detail dipersiapkan. betul. Oke Bu, kemudian menurut Ibu dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini kan seringkali menyinggung bahwa tentang refleksi itu penting begitu ya Bu ya. Nah sebenarnya menurut Ibu refleksi itu penting tidak sih Bu? Penting, Pak. Karena refleksi itu satu mengukur bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak. Jadi melalui refleksi. Jadi kalau kita tanpa melakukan refleksi itu saya kira apa ya Pak, kita tidak tahu apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran kita pada saat pertemuan saat itu. Ya, jadi memang sangat penting gitu ya Bu. Nah, Ya, biasanya memang Bu Sinta ini gitu. ketika di dalam pembelajaran melakukan refleksinya bagaimana Bu? Saya biasanya ketika di akhir setelah setelah materi selesai itu sebelum masuk penutup itu saya melakukan refleksi. Saya bertanya dulu Pak, bertanya dulu bagaimana perasaannya karena memang apa ya anak ini kan mengalami mood yang berbeda-beda. Nah mood ini juga bisa mempengaruhi minat atau motivasi belajar siswa. Jadi saya hanya berusaha ya Pak, berusaha untuk memaksimalkan. Jadi saya tahu apakah misalnya si A ketika setiap pembelajaran dia selalu tidak mood, ada apa, mungkin saya perlu introspeksi dari hal tersebut. Jadi saya melakukan pertama saya tanya perasaan siswa itu seperti apa, yang kedua saya sedikit mengulas dari materi itu dengan apa ya beberapa pertanyaan yang merefleksi anak itu mampu untuk menjawab, tapi terkait dengan pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Oke, oke. Oke Bu, saya rasa sudah cukup untuk modul ajarnya. Keren Ibu. Sekarang kita lanjut ke PTK-nya Bu. Ya. Nah, PTK-nya Ibu ngambil judul apa tuh Bu? Penerapan model pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PAI semester 2 kelas 5 uh, Iya. Nah, picture and picture itu Ibu nanti pembelajarannya bagaimana menggunakan picture and picture itu Bu? Iya, jadi menggunakan pembelajaran picture and picture itu melalui gambar, Pak. Jadi saya dalam proposal itu mencantumkan kenapa saya menggunakan picture and picture karena saya ingin mencoba menerapkan tentunya ketika mengambil judul itu kan ada sebuah problem, ada sebuah masalah gitu. Jadi memang anak ini ada beberapa yang kurang, misalnya ketika dia hanya dari audio ada. Nah, ketika picture and picture itu kan lebih ke visual. Jadi saya mencoba menerapkan. Nah, dari latar belakang anak-anak yang berbeda ini, saya coba menerapkan metode picture and picture. Anak-anak ini karena lebih suka Pak dengan uh, ini hanya perkiraan awal di awal karena memang saya masih di latar belakang, percobaan latar belakang. Kemudian dari latar belakang itu saya mencoba merumuskan dari sebuah masalah, kemudian masuk ke dalam di bab 2 itu ada kajian teori, tentunya dari rumusan masalah itu, dari variabel yang saya ambil itu, saya mencari istilahnya kajian ilmiah atau pendapat teori yang bisa menguatkan apa yang menjadi asumsi hipotesis saya. Kemudian setelah itu di bab 3 saya menentukan metode penelitian dan di situ saya menggunakan 2 siklus Pak, di mana dalam observasi dalam penelitian itu kita melakukan perencanaan, kemudian kita melakukan pelaksanaan, observasi dan refleksi. Jadi ketika dalam 2 siklus itu, ketika terjadi di siklus pertama ini hasil dari nilai siswa ini belum maksimal, berarti itu akan merefleksi kegiatan selanjutnya dalam perencanaan di siklus kedua. Jadi seperti itu. Untuk metode penelitiannya metode kualitatif, Oke, tapi di Bu. dalamnya tetap kuantitatif saya masukkan untuk Betul, nanti kan menggunakan riset classroom ya Bu ya. ya. Oke, picture and picture-nya nanti gambarnya itu gambar diam, atau gambar bergerak, atau menggunakan animasi atau seperti apa Bu? Apakah Iya, hanya jadi gambar saja atau seperti apa? ya jadi untuk picture and picture ini kan saya menggunakan gambar yang bergerak Pak karena anak itu suka dengan sesuatu yang bergerak gitu, anak sesuatu yang bergerak.
agar lebih menarik tentunya ya Ya, Bu ya. tentunya menggunakan apa ya media interaktif yang menarik siswa itu untuk lebih senang sehingga bisa memaksimalkan siswa itu di akhir pembelajaran melalui post-testnya itu nilainya lebih lebih bagus meskipun mungkin ada beberapa yang istilahnya belum sesuai tapi setidaknya ada peningkatan sesuai dengan Oke Bu, kemudian Ibu nanti melibatkan teman sejawat tidak Bu dalam pelaksanaan ya Pak. PTK ini? Ya Pak, saya melibatkan karena beberapa kalau dalam PTK ini dan PTK ya Pak ya, saya melibatkan Pak. Dalam PTK saya Nah, melibatkan nanti kira-kira Ibu dalam melibatkan teman sejawat itu kan ada penilaian yang harus melakukan teman sejawat itu kan ya Bu ya. ya Nah, ada untuk wawancara. memberikan penilaian itu bagaimana Ibu memastikan teman sejawat itu bisa objektif, tidak subjektif. Karena biasanya, ah ini saya kan saya nilai bagus-bagus saja begitu. Nah, bagaimana Ibu? Iya, jadi terkena dengan instrumen ya Pak, berarti berhubungan dengan instrumen. Jadi instrumen itu biasanya ketika dibuat itu kita harus uji validitas dulu. Setelah uji validitas, kita uji reliabilitas, di mana ketika uji validitas itu dinyatakan valid, ya kita hitung valid, berarti itu bisa diujikan. Tapi kalau misalnya dari uji reliabilitas dan validitas dan reliabilitas ini tidak memenuhi, berarti kita akan ganti pertanyaan, Pak. Ganti pertanyaan atau dikeluarkan. Jadi saya seperti itu. Oke, bagus Bu. Yang terakhir ini berkenaan dengan project Bu. Nah, project ini yang si Bu tuangkan ini berkenaan dengan yang sudah dilakukan atau baru rencana Bu? Eh, sudah pernah dilakukan, dan ada rencana untuk melakukan lakukan lagi. Oke, rencana melakukan kembali. Ya, Nah, project itu temanya apa Bu? Judulnya? gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, elemen apa saja Bu yang disasar Bu? Dari Elemennya gaya. di situ adalah kreatif, Pak, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis, Pak, mandiri juga. Kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan. Oke, Bu, saya rasa cukup, Bu, untuk terima kasih sudah memberikan gambaran luar biasa sekali. Sebenarnya ingin diskusi lebih lama, Bu, tapi karena memang keterbatasan waktu begitu sehingga saya rasa cukup. Karena ini sudah pukul 12, Bu, mendekati pukul 12, kita istirahat sampaikan ke teman-teman ya, Bu ya. Ya, Tidak usah perlu keluar Zoom, kita istirahat sampai 12.30 nanti lanjut lagi gitu ya, Bu ya. ya 12.30 ya, Pak. Dan 12.30 nanti lanjut lagi karena kan cuma 15 menit nanti bisa bergantian makan dan sebagainya begitu. Jadi nanti biar bisa segera selesai begitu. Oh, iya, Pak. Jadi 12.30 kita mulai lagi. Saya tetap di Zoom Bu ya. Nanti Ya, kalau 12.30 Bapak itu boleh langsung masuk ke breakout room gitu. ya.